Hello Yushins People, hari ini kita akan membahas tentang pengaturan dan keseimbangan cairan tubuh. Cairan merupakan bagian utama tubuh, yaitu 60% dari bagian tubuh tanpa lemak. Lalu, bagaimanakah proses pengaturan cairan di dalam tubuh? Pengaturan cairan tubuh dilakukan dengan mengordinasikan jaringan atau organ tubuh. Yang pertama ada ginjal yang berfungsi menjaga agar kondisi cairan tubuh tetap stabil. Lalu ada otak sebagai penerima rangsangan saat tubuh kekurangan cairan. Setelah itu ada jantung yang bertugas memastikan bahwa darah dan cairan yang dipompa dapat disampaikan ke jaringan yang membutuhkan. Lalu, apa saja hormon yang berperan dalam proses pengaturan cairan tubuh? Hormon yang berperan adalah aldosteron dan vasopresin. Hormon aldosteron berfungsi untuk mengondisikan volume cairan ekstraseluler dengan mengatur jumlah garam dalam tubuh melalui ginjal. Lalu hormon vasopresin berfungsi untuk mengatur osmolaritas cairan ekstraseluler dengan mengatur jumlah air melalui mekanisme haus. Selanjutnya ada pengaturan konsumsi air. Yang pertama, konsumsi air diatur oleh rasa haus dan kenyang melalui perubahan yang dirasakan oleh mulut, hipotalamus, dan perut. Lalu yang kedua, saat konsentrasi zat-zat di dalam darah terlalu tinggi, maka zat tersebut akan menarik air dari kelenjar ludah. Lalu yang ketiga, hipotalamus yang mengetahui konsentrasi darah terlalu tinggi akan menimbulkan rangsangan untuk minum. Lalu ada pengaturan pengeluaran air. Yang pertama, pengeluaran air diatur oleh ginjal dan otak. Yang kedua, hormon ADH dikeluarkan apabila konsentrasi garam tubuh terlalu tinggi atau saat tekanan darah terlalu rendah. Yang ketiga, hormon ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengedarkannya ke dalam tubuh. Yang keempat, pengeluaran air disesuaikan dengan pemasukan air. Seseorang yang minum dalam jumlah banyak maka urinnya akan lebih encer. Yang kelima, tubuh kehilangan air melalui urin, paru-paru sebagai uap, kulit sebagai keringat, dan sedikit melalui feses. Keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan tubuh merupakan keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan keluar tubuh. Melalui mekanisme keseimbangan, maka tubuh berusaha agar cairan di dalam tubuh setiap waktu selalu tetap. Oleh karena itu, pengaturan konsumsi dan pengeluaran air harus seimbang sehingga keseimbangan cairan tubuh dapat terjaga. Lantas, mengapa cairan harus seimbang? Karena apabila cairan tubuh tidak seimbang, maka terjadi ketidakseimbangan cairan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dehidrasi atau kehilangan air secara berlebihan. Lalu yang kedua ada intoksikasi yaitu kelebihan air. Terakhir ada ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Pada keadaan normal, tubuh mampu mempertahankan diri dari ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Namun, tubuh tidak dapat mengatasinya saat kehilangan cairan secara berlebihan seperti muntah-muntah, diare, pendarahan, dan berkeringat secara berlebihan. Saat kondisi tersebut terjadi, elektrolit pertama yang hilang adalah natrium dan klorida. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan pemberian cairan elektrolit seperti olarit atau larutan gula dan garam. Thank you Yushins People. Itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk follow IG kami @yushins.id dan TikTok kami @yushins.id. See you in another video.